Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasti pernah atau dulu waktu masih kecil tahu yang namanya permainan ular tangga. Nah, ini kebetulan saya ada contohnya. Ini ular tangga, teman-teman. Ya, Eh, mungkin Anda yang nggak tahu ular tangga, bisa jadi Anda dulu masa kecilnya kurang bahagia. Baik, teman-teman semuanya. Di video kali ini saya ingin sedikit sharing tentang filosofi permainan ular tangga. Ya, filosofi permainan ular tangga. Nah, teman-teman, beberapa tahun yang lalu saya pernah mengikuti sebuah training vibrasi yang dibawakan oleh guru saya, Mas Arif RH, ya, dari Jogja. Nah, di training tersebut Mas Arif membagikan sebuah eh, permainan ular tangga, dan bagi saya itu membekas sekali karena permainan itu menunjukkan tentang menjelaskan secara sederhana tentang pola kehidupan, ya, dalam sebuah permainan ular tangga. Karena sejatinya kehidupan kita ini adalah permainan, ya, permainan dan senda gurau belaka. Ya, dalam Al-Qur'an kalau nggak salah dijelaskan bahwa kehidupan kita ini adalah permainan dan senda gurau belaka. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang filosofi permainan ular tangga. Nah, di permainan ular tangga itu kan tentu ada ular dan ada tangga. Ya, jadi itulah makanya kenapa disebut sebagai permainan ular tangga, karena ada ularnya, karena ada tangganya. Ya, dan ada kotak-kotak tempat kita untuk berjalan, ya, mengikuti alur yang sudah ditentukan. Nah, jadi eh, teman-teman, kalau kita mencoba untuk melihat secara penuh kesadaran bahwa Tuhan itu menciptakan segala hal yang ada di alam semesta ini berpasangan, ya. Jadi ada maju, ada mundur. Nah, di permainan ular tangga itu ada maju, ada mundur, ya. Di permainan ular tangga juga ada naik, ada turun, ya. Kemudian di permainan ular tangga juga ada dapat nilai besar atau dadu besar atau mendapatkan dadu kecil. Nah, kemudian di permainan ular tangga juga ada uh, apa jatuh dan bangun. Jadi intinya di permainan ular tangga itu adalah filosofi tentang kehidupan. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, di permainan ular tangga itu kan sebelum kita memulai pertandingan, permainan, ya, kita mengocok dadu, ya. Setelah kita kocok dadunya, kemudian dadu itu kita lempar. Nah, dadu itu kan punya sisi-sisi, teman-teman, ya. Ada sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ya. Nah, di awal permainan tentu kita berharap kita mendapatkan eh, poin atau sisi dadu yang besar, ya, supaya apa? Supaya kita jalannya lebih cepat, ya. Nah, tapi sebenarnya dalam permainan luar tangga bukan besar atau kecilnya, tapi yang kita butuhkan adalah kita mendapatkan dadu atau uh, poin, ya, jumlah dadu yang sesuai dengan kita butuhkan. Jadi kalau ternyata di langkah ketiga itu kita mendapatkan tangga, sebenarnya kita nggak butuh 6, teman-teman. Kita hanya butuh 3, ya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan tangga dan perjalanan kita bisa naik lebih cepat, ya, daripada kita mendapatkan poin 6 tapi kita tidak ketemu dengan tangga. Seperti itu, teman-teman, ya. Nah, jadi filosofi yang pertama adalah bahwa dadu ini adalah sesuatu yang uh, belum pasti,
Tapi kita harus mengambil keputusan untuk melempar dadu itu supaya kita mendapatkan kepastian kita melangkah dengan langkah berapa. Nah, teman-teman, kehidupan juga kan kadang begitu, ya. Kita berbisnis misalnya, katakanlah buat teman-teman yang saat ini sedang berbisnis. Apakah pasti bahwa bisnis Anda akan sukses, akan berhasil? Kan enggak. Tapi sebagai manusia yang meyakinin bahwa kita diwajibkan untuk ikhtiar, maka kita harus melakukan ikhtiar, ya, melakukan langkah, melakukan tindakan, ya, meskipun kita belum tahu bahwa ini bisnis kita ini sukses atau tidak, ya kan? Nah, dalam permainan ular tangga juga begitu, kita nggak tahu kita dapat berapa, tapi tetap dadu ini harus dilempar, nggak mungkin kita kocok terus, ya. Kita tetap harus dilempar. Kita perkara nanti dapat poin 1, 2, 3, 4 atau 6, yaitu hasil dari keputusan yang kita lempar. Tapi apapun yang kita lempar sebenarnya itu bukan hal yang penting bahwa kita mendapatkan poin besar atau dadu besar. Yang penting adalah poin dadu itu menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan tempat atau titik atau langkah di mana kita mendapatkan tangga. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi filosofi dalam permainan ular tangga ini bagaimana kita mendapatkan poin, ya, yang poin itu tidak besar tapi kita butuhkan. Nah, dalam kehidupan juga begitu teman-teman. Kadang-kala kita berharap kita mendapatkan untung besar, kita mendapatkan gaji besar, kita mendapatkan income besar. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan hanya besar saja, tapi bagaimana apa yang kita dapatkan itu memang berkah buat kita, berkah buat kehidupan kita. Ya. Jadi bukan soal besar atau kecilnya, tapi yang kita butuhkan apa. Ya, kalau seandainya Anda saat ini memang belum mendapatkan hasil besar, bisa jadi memang ya itu yang Anda butuhkan saat ini. Bisa jadi ketika Anda mendapatkan besar, Anda mungkin zolim, Anda mungkin sombong, Anda mungkin juga tidak bersyukur dan segala macam. Ya, jadi teman-teman semuanya, filosofi ular tangga ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita yang melakukan sesuatu, ya, kita melakukan atau tidak melakukan itu, kita tetap harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan poin, mendapatkan hasil, terlepas hasil itu kita mendapatkan hasil besar atau hasil kecil. Nah, seperti itu. Oke. Jadi teman-teman semuanya, jadi ini filosofi dari permainan ular tangga ini, bahwa kehidupan kita itu ada tangga dan ada ular. Ada kalanya kita mendapatkan tangga, ada kalanya kita mendapatkan ular. Ya, kalau kita mendapatkan tangga kita naik, kalau kita mendapatkan ular kita turun. Ya, tapi apapun kita mendapatkan tangga atau mendapatkan ular, permainan tetap berjalan. Ya, kita tetap harus berjalan, tetap harus melempar dadu, tetap harus mengikuti jalan yang sudah ditentukan dalam permainan ular tangga itu. Nah, kehidupan juga begitu teman-teman. Kita mau jatuh, kita mau sukses, kehidupan tetap berjalan. Kita tetap harus berjalan. Ya. Kita tidak bisa berhenti, ya. Kenapa? Karena ketika kita berhenti maka permainan selesai, ya. Tapi ketika kita berjalan, opsinya ada dua. Kita mendapatkan tangga yang secara filosofis ini disebut sebagai keberuntungan, atau kita mendapatkan ular yang secara filosofis kita disebut sebagai kesialan. Nah, tapi apapun kita mau mendapatkan keberuntungan atau mendapatkan kesialan, maka kita tetap harus melempar dadu. Ya, kita harus tetap melakukan tindakan. Kita tetap harus mengambil keputusan. Seperti itu, teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin ini sedikit video yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Gunawan untuk Indonesia.